Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas mata pelajaran kimia kelas 10 bab ikatan kimia. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang jenis-jenis ikatan kimia. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah sebutkan jenis-jenis ikatan kimia dan contohnya. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan soal tersebut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dulu di Bahas Soal Channel. Atau ikuti akun medsos Bahas Soal Channel di Twitter @bahas_channel, di Facebook @bahas soal channel, dan di Instagram @bahas soal channel. Kembali pada soal, jika kita memiliki soal seperti ini, maka ini saya coba ingatkan kembali lagi sembari mengingatlah konsep-konsep tentang ikatan kimia. Kenapa atom-atom yang ada di alam itu cenderung untuk membentuk yang namanya ikatan kimia? Ada beberapa faktor yang menyebabkan bahwa atom-atom yang ada di alam ini membentuk ikatan kimia. Yang pertama, atom-atom yang ada di alam ini, mereka itu tersebar secara bebas dan tidak diam. Jadi ketika kita kembali mengingat konsep atom menurut mekanika kuantum, bahwa atom itu punya sifat dualisme, baik itu sebagai materi dan sebagai gelombang. Itu menunjukkan bahwa atom itu tidak diam, atom itu bergerak secara terus-menerus. Nah, pergerakan itu akan menghasilkan energi atau membutuhkan energi yang sangat besar, dan juga atom itu sifatnya sangat tidak stabil, sehingga cenderunglah atom-atom itu akan mencari yang namanya sifat kestabilan. Kalau kita belajar di sistem periodik unsur kemarin, bahwa kestabilan itu dilambangkan dengan eh, unsur-unsur golongan gas mulia, yaitu golongan 8A, helium, neon, argon, dan kawan-kawan. Nah, jadi atom-atom yang selain golongan 8A akan cenderung untuk mengikuti kestabilan yang ditunjukkan atau yang dimiliki oleh unsur golongan gas mulia. Nah, salah satu caranya dengan cara apa? Yaitu dengan cara membentuk yang namanya ikatan kimia. Jadi dengan membentuk ikatan kimia, maka atom-atom itu akan memperoleh yang namanya kestabilan atau cenderung lebih stabil daripada kondisi awalnya ketika mereka belum membentuk ikatan kimia. Dan dengan membentuk ikatan kimia juga mereka akan cenderung memiliki energi yang lebih rendah. Jadi kestabilan itu bukan juga ditunjukkan dengan energi yang rendah. Jadi kalau energinya rendah, mereka itu cenderung untuk lebih stabil. Nah, ikatan kimia ini secara umum dia ada tiga. Ikatan kimia secara umum ada tiga, yaitu, nah, jadi di soal ini kita diminta untuk menyebutkan jenis-jenis. Jadi jenis-jenis ikatan kimia, dan dari jenis-jenis itu nanti kita diminta untuk membuat contohnya. Nah, ini saya akan jawab dulu yang pertama, jenis-jenis ikatan kimia. Ikatan kimia secara umum ada tiga, yaitu satu, ikatan ionik atau disebut juga elektrovalen. Yang kedua, ikatan kovalen. Dan yang ketiga, ikatan logam. Nah, jadi jenis-jenis ikatan kimia yang wajib kita ketahui untuk saat ini, yaitu untuk materi kelas 10, yaitu ada tiga. Yang pertama ikatan ionik atau elektrovalen, yang kedua ikatan kovalen, dan yang ketiga ikatan logam. Jadi pertanyaan pertama sudah terjawab.
Oke, next. Ketika kita diminta memberikan contohnya. Nah, untuk dapat memberikan contohnya, maka Sobat Bahasa Channel harus dapat memahami terlebih dahulu apa itu ikatan ionik, apa itu ikatan kovalen, dan apa itu ikatan logam. Jadi, agar paham contohnya seperti apa, agar paham contoh dari jenis-jenis ikatan ini seperti apa, maka pahami dulu eh, makna atau definisi dari masing-masing ikatan tersebut. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita bahas dulu yang pertama. Satu, ikatan ionik atau kata lainnya elektrovalen. Nah, ikatan ionik atau ikatan elektrovalen ini merupakan ikatan kimia yang terjadi akibat adanya serah terima atau transfer elektron. Jadi yang pertama, ikatan ionik atau elektrovalen itu terjadi ketika di dalam senyawa tersebut dalam proses pembentukan ikatan tersebut terjadi adanya serah terima atau transfer elektron. Ini perlu kita garis bawahi, serah terima atau transfer elektron. Nah, kalau terjadi serah terima atau transfer elektron, berarti di sini ada yang bersifat sebagai donor elektron, kemudian ada yang bersifat menjadi akseptor atau penerima dari elektron. Nah, kalau ada donor, ada akseptor, berarti yang donor itu akan melepas. Kalau melepas, ingat kita pada definisi atom, unsur, molekul, senyawa, dan ion. Jadi atom-atom yang melepas elektronnya, maka dia akan membentuk yang namanya ion. Nah, atom-atom yang menerima juga disebut dengan ion. Artinya apa? Dalam pembentukan ikatan ionik atau elektrovalen ini terjadi karena adanya serah terima elektron dari donor elektron yang berupa ion. Kalau donor memberikan, berarti dia ion positif, dan diberikan kepada akseptor atau penerima, berarti dia kekurangan, berarti ion negatif. Nah, jadi ada serah terima dari ion positif ke ion negatif. Nah, pahami dulu yang dapat membentuk ion ini siapa? Ion positif. Nah, ion positif ini yang rata-rata dapat membentuk ion positif ini adalah unsur yang bersifat logam. Sedangkan yang ion negatif, unsur yang bersifat non logam. Makanya disebutkan juga bahwa ikatan ionik itu adalah ikatan kimia yang cenderung terjadi antara unsur logam yang berikatan dengan unsur non logam. Seperti itu. Jadi nanti Sobat Bahasa Channel kalau mau memahami ikatan ionik itu terjadinya transfer elektron atau serah terima. Yang kedua, serah terima itu terjadi dari unsur logam ke unsur non logam. Jadi ini bukan definisi ya, ini saya berikan sebagai gambaran apa itu ikatan ionik. Nah, kalau sudah Sobat Bahasa Channel memahami ini, maka kita coba cari contohnya dari senyawa yang dihasilkan dari ikatan ionik. Contoh ikatan ionik. Nah,
Oke, saya akan berikan dua contoh. Yang pertama, misalkan kita punya Na11 dan 17 Cl. Dan yang kedua, misalkan kita punya 20 Ca, kemudian misalkan kita punya F, atom 9. Ini saya memberikan contoh sembari saya menjelaskan apa itu ikatan ionik dan bagaimana proses terjadinya ikatan ionik tersebut. Nah, jika kita punya atom Na dan atom Cl, maka keduanya itu karena Na ini logam, Cl ini adalah non logam, maka itu pasti akan menghasilkan ikatan ionik. Gimana prosesnya? Proses pertama untuk mengetahui rumus senyawa apa yang akan dihasilkan dari kedua unsur ini ketika berikatan ionik, maka tentu wajib yang paling utama sebagai soal channel pahami adalah bagaimana menemukan konfigurasi elektron. Nah, ini Na11 berarti 281, Cl17 berarti 287. Na punya 1 elektron di kulit terluarnya. Cl punya 7 elektron di kulit terluarnya. Nah, teman-teman, pahami dulu kita atau ingatkan kembali tentang ada aturan yang namanya aturan oktet dan duplet ya. Oktet dikatakan oktet ketika dia stabil dengan 8 atom di kulit 8 elektron di kulit terluarnya. Sedangkan duplet yaitu stabil dengan 2 elektron di kulit terluarnya. Nah, Na di sini sudah 28. Nah, harusnya kalau mengikuti aturan oktet duplet. Nah, aturan oktet duplet ini kan berdasarkan konfigurasi elektron unsur gas mulia. Di gas mulia konfigurasinya 2, kemudian 28, 288, 2888, 28, 18, 8 dan seterusnya. Nah, kalau Na281 berarti ada di antara ini dan ini. Jadi kalau dia mau mengikuti konfigurasi 2.8, maka dia harus membuang 1 elektron. Kalau dia ingin mengikuti konfigurasi 288, maka dia harus menerima atau mencari tambahan 7 elektron. Mana yang lebih mudah terjadi? Tentunya yang lebih mudah terjadi, dia akan mengikuti konfigurasi 2.8 karena akan lebih membutuhkan energi yang lebih sedikit untuk melepas 1 elektron daripada nanti dia harus mencari tambahan 7 elektron. Ya, karena dia melepas, maka Na nanti akan menjadi ion Na positif 1 karena yang dilepas sebanyak 1 elektron. Oke, sampai sini paham ya? Next, kita masuk ke Cl. Cl 287. Jadi ada di sini antara 288 dan juga tetap di sini 2.8. Kasusnya sama. Kalau Cl mengikuti 288, dia butuh tambah 1 elektron. Tapi kalau dia mau mengikuti konfigurasi 2.8, maka dia harus membuang 7 elektron di kulit terluarnya. Mana yang lebih mudah? Tentunya dia akan lebih mudah untuk menerima tambahan 1 elektron daripada dia harus melepas 7 elektron di kulit terluarnya. Karena apa? Kembali energi yang dibutuhkan juga akan sangat besar untuk melepas ketujuhnya. Jadi stabilitasnya juga akan sangat terganggu. Sehingga karena alasan inilah maka Cl akan menghasilkan ion Cl karena dia akan menerima 1 yaitu Cl min 1. Sehingga jika kita tuliskan persamaan reaksi ini, persamaan reaksinya maka Na plus Cl
ini akan sama dengan Na plus Cl min. Nah, ingat tadi pada definisinya, yaitu setelah terima elektron ada donor, ada akseptor. Yang positif pasti adalah donor, yang negatif pasti adalah akseptor atau penerima. Na untuk stabil dia harus melepas satu elektron ini. Dia lepas dia satu elektron ini. Sedangkan Cl untuk stabil dia butuh satu elektron. Jadi pas tuh Na melepas satu, Cl-nya kebetulan juga butuh satu. Karena sama-sama melepas satu butuh satu, maka nanti yang dihasilkan yaitu NaCl. Jadi NaCl ini merupakan senyawa yang dihasilkan dari ikatan ionik. Jadi contoh yang pertama dari senyawa ikatan ionik adalah NaCl. Sampai sini paham kan? Oke, kita kasih ke contoh yang kedua sekalian. Sama, langkahnya seperti ini. Kita tuliskan dulu konfigurasinya. 2882. Ini 27. Kita bandingkan Ca 2882. 288. Yang ini. Saya hapus ya. Oke, saya ulangi. Jadi 2882 dia akan mengikuti yang ini. 288. Tapi dia harus nambah 6 elektron agar jadi seperti ini. Berat kan? Berat, energinya berat. Akhirnya dia akan mengikuti yang ini. 288, yaitu dengan cara melepas 2 elektron di kulit terluarnya. Dilepas tuh. Jadi dia lebih gampang mengikuti 288. Sedangkan F, kulit terluarnya ada 7. Yang mana? Ikuti 28 atau ke 2. Kalau ke 2 berarti dia 7 lepas semua. Ambil 8 dia butuh 1. Mana yang lebih mudah? Tentu yang lebih mudah. Dia akan lebih mudah menerima 1 elektron. Ya, persamaan reaksinya yaitu Ca tambah F akan menghasilkan Ca karena dia melepas 2 elektron, berarti positif 2 tambah F min. Nah, beda kasusnya ya. Terus biar nggak mengganggu. Oke, kalau tadi Na melepas 1, Cl-nya 51. Nah, ini Ca dia harus melepas 2 elektron. Tapi sedangkan F-nya butuh 1. Jadi Ca mau lepas 2 nih, harus lepas 2 ini biar stabil. F-nya nggak bisa Ca, saya hanya butuh 1. Maka reaksinya akan berubah menjadi Ca plus 2. Sini F-nya nggak hanya 1, tapi F-nya berubah menjadi 2. Dibutuhkan 2 F untuk menerima 2 elektron dari Ca yang akan dilepas. Sehingga nanti reaksinya akan menghasilkan Ca, F-nya yang diikat 2. Ca, F-nya yang diikat ada 2 kan? Ca, F, 2. Nah, ini adalah senyawa ionik. Jadi ini donor 2 elektron, ini akseptor yang menerima 2 elektron. Jadi ada serah terima elektron. Oke, gampang kan ikatan ionik? Next, yang kedua yaitu kita bahas ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini berbeda dari ikatan ionik. Kalau ikatan ionik itu ada yang ngasih, ada yang donor, ada yang menerima, ada yang akseptor. Tapi ikatan kovalen ini adalah ikatan kimia yang terjadi akibat adanya pemakaian
pasangan elektron secara bersama-sama. Ingat, yang dipakai pasangan, bukan elektron, pasangannya. Ini harus ada satu pasang, minimal satu pasang itu adalah 2 elektron. Konsepnya ikatan kovalen adalah konsep gotong royong. Kenapa konsep gotong royong? Karena unsur-unsur yang membentuk ikatan kovalen adalah unsur-unsur yang sama-sama membutuhkan elektron. Jadi tidak ada yang kelebihan, sama-sama membutuhkan artinya dia semuanya bermuatan negatif kalau dibentuk ion. Sehingga bisa disimpulkan di sini bahwa ikatan kovalen ini terbentuk dari unsur non logam dan unsur non logam. Jadi karena sama-sama non logam berarti sama-sama membutuhkan tambahan elektron. Jadi kalau dia bertumbukan sama-sama non logam, maka bahasa gaulnya gini, hei, ayo berikatan, lu kamu kurang elektron, saya kurang elektron, ayo saling nyumbang. Jadi kalau satunya nyumbang satu, ya berarti satunya juga nyumbang satu elektron. Sehingga nanti satu menjadi satu pasang. Nah, kemudian pasangan itulah yang dipakai secara bersama-sama membentuk sebuah ikatan kimia. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Nah, ikatan kovalen ini ada 3 jenisnya. Jenis ikatan kovalen. 1. Kovalen tunggal, artinya atom-atom atau unsur-unsur yang berikatan itu sama-sama menyumbang satu elektron untuk menghasilkan satu pasangan elektron yang dipakai secara bersama-sama. Yang kedua, kovalen rangkap 2. Nah, kalau satu nyumbang satu, kalau rangkap 2 berarti setiap atom atau setiap unsur itu menyumbang 2 elektronnya di kulit terluar. Jadi nanti yang dihasilkan berapa pasang? 2 pasang elektron, dan 2 pasang ini digunakan secara bersama-sama. 3. Ini adalah kovalen rangkap 3. Nah, kovalen rangkap 3 ini jadi masing-masing atom atau unsur menyumbang 3 elektron, sehingga nanti akan dihasilkan 3 pasangan elektron yang dipakai untuk berikatan. Artinya ya tangannya ada 3 yang berikatan. Dan yang terakhir yaitu kovalen koordinasi. Nah, kovalen koordinasi ini berbeda dengan konsep kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Jadi kovalen koordinasi ini ketika ada atom ketemu dengan ion. Nah, kalau ion kan berarti di kulit terluarnya sudah tidak punya elektron. Seperti itu, karena sudah lepas elektronnya. Nah, biasanya ada atom yang ion ini akan diikat oleh atom tersebut, di mana atom tersebut menyumbangkan sepasang elektronnya untuk dipakai bersama-sama dengan ion tersebut. Jadi pasangan elektron itu yang dipakai untuk berikatan hanya berasal dari satu atom. Misalkan ada atom A dan B bertumbukan nih. A sudah nggak punya elektron sama sekali di kulit terluarnya, B masih punya pasangan elektron. A dan B masih bisa berikatan untuk AB. Tapi yang digunakan untuk berikatan bukan elektronnya A, tapi semuanya adalah satu pasang elektron dari B. Itu disebut dengan kovalen koordinasi. Nah, untuk penjelasan lebih dalamnya nanti kita bahas di video lainnya. Oke, next kita bahas ke contoh ikatan kovalen. Nah, untuk dapat memberikan contoh pada contoh-contoh senyawa ikatan kovalen, maka sobat bahas soal channel harus paham dulu terkait dengan
yang namanya struktur Lewis. Kalau sobat soal channel tidak paham cara menuliskan atau menggambarkan struktur Lewis, maka akan sulit untuk memahami yang namanya ikatan kovalen. Jadi kita ambil contoh di sini, ikatan kovalen itu antara C atau C dan 6C dan H ya, satu. Sama semua ikatan kovalen itu, semua ikatan kimia itu kita pahami dengan cara menggambarkan konfigurasi elektronnya. Ini 2,4, ini 1. Nah, kalau kita gambarkan struktur Lewisnya C, berarti ada 4. Dan H punya 1. Oke. Nah, bagaimana keduanya berikatan? Nah, C ini untuk stabil, ingat tadi 2, konfigurasi gas mulia 28, habis itu 28, 8. Nah, C 2, 4, maka dia nggak mungkin kedua, mungkin melepas. Jadi dia akan cenderung untuk menerima tambahan 4 elektron. H ini dia pasti kedua, berarti dia butuh tambahan 1 jadi sama-sama butuh, sehingga di sini akan membentuk ikatan seperti ini. C, nah, saya gambarkan C bertemu dengan H, nah, kan H-nya di sini 1. H, oke. C-nya sudah punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, hanya 5. C sudah punya 5. Nah, masih kurang berapa? Kurang 3. Nah, hanya dan 5 1 kan? Dan 5 1. Berarti hanya sudah apa kalau stabil dengan 2? Sudah cukup. C-nya yang kurang. Sehingga C akan cenderung untuk mengikat H lagi. H. Nah, hanya di sini ya sudah duplet lagi dia. C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih kurang 2. Ikat lagi di sini. H. H-nya juga sudah duplet yang bawah. Duplet sudah stabil dia. C-nya masih kurang 1. Ikat lagi sini 1. H. Ya, hanya di sini stabil juga, duplet juga stabil. Dan C juga akhirnya pas sesuai yang dibutuhkan, dia punya 8 elektron yang dibutuhkan sesuai dengan aturan oktet. Jadi lengkaplah ini, sehingga yang dihasilkan 1C akan mengikat 4 atom H. Nah, ini adalah ikatan kovalen karena yang digunakan tadi hanya sepasang, ini kan sepasang, maka ini disebut dengan kovalen tunggal. Jadi ini adalah gambaran dari struktur Lewis CH4 mengikuti aturan oktet dan duplet. Nah, tapi ingat, aturan oktet dan duplet itu ada penyimpangannya. Jadi kita bahaslah di video berikutnya. Jadi contoh ikatan kovalen itu adalah salah satunya adalah CH4. Nanti ada yang rangkap 2 dan rangkap 3. Ini cukup sebagai contoh saja. Contoh-contoh lain dari ikatan kovalen ada misalkan CO2, H2O, dan O2. Nah, jadi intinya adalah tadi kembali ke unsur-unsur yang semuanya bersifat non-logam memutus nyawa, atau senyawa yang dibentuk dari unsur-unsur yang bersifat non-logam, maka itu tergolong sebagai ikatan kovalen. Oke, mudah kan? Next, yang ketiga yaitu ikatan logam. Ikatan logam ini tidak terlalu banyak dibahas ya sebenarnya di kelas 1. Hanya sobat soal channel perlu ketahui saja. Kalau tadi ikatan ionik itu transfer elektron antara logam ke non-logam, kemudian ikatan kovalen itu pemakaian bersama-sama pasangan elektron antara unsur non-logam dengan non-logam. Nah,
ikatan logam ini adalah ikatan kimia yang terjadi antara atom logam. Nah, kok bisa antara atom-atom logam itu terjadi ikatan, padahal atom-atom logam itu bermuatan positif, harusnya kan saling tolak menolak. Jadi konsep ikatan pada atom logam itu bukan tarik-menarik, tapi lebih pada cenderung berbagi elektron. Seperti apa maksud berbagi elektron? Perlu kita ketahui bahwa atom-atom logam adalah atom-atom yang kulit terluarnya terisi oleh elektron yang sangat minim. Nah, contohnya tadi Na 281, Ca 282. Jadi minim, kulit terluarnya minim. Jadi memang nggak akan ada gaya tarik menarik karena sama-sama positif, adanya tolak menolak kalau positif. Nah, tapi karena kulitnya itu misalkan Na ya, Na atomnya satu, kulit pertama satu, kulit pertama satu dua, kulit ketiga satu, ketemu dengan Ca satu dua tiga. Nah, minim. Jadi elektron itu kalau ada atom-atom logam ini bersamaan ketemu, dia tetap membentuk ikatan. Tapi konsepnya gini, nah, elektron ini bisa pindah ke kulit terluar ya, atau yang Ca bisa ngisi ke Na. Ngisi seperti apa? Ngisinya itu jangan bayangkan ngisi tetap, tapi adalah proses aliran. Jadi saling mengalir. Jadi loncat ke sini, loncat ke sana. Jadi seperti air. Jadi aliran elektron. Makanya dalam ikatan logam itu dia akan cenderung untuk menghasilkan yang namanya awan elektron. Kenapa disebut ada awan elektron? Karena ini elektron di kulit terluarnya itu akan saling loncat, pokoknya saling loncat di antara kulit terluar dari atom-atom penyusun senyawa logam tersebut. Jadi kalau ada 3 logam, itu loncatlah terus. Karena perputaran loncatan terus-menerus itu membentuk yang namanya energi positif yang berkelanjutan yang disebut dengan awan elektron. Jadi seperti itu. Nah, karena proses aliran elektron seperti ini nih, secara terus-menerus lah, itulah kenapa ikatan logam yang terbentuk dari unsur logam dan unsur logam merupakan konduktor yang baik. Jadi elektronnya ngalir terus sehingga muatan itu terus berputar. Kalau ada aliran listrik itu kan muatan. Jadi akan sangat mudah untuk dialirkan melalui senyawa-senyawa logam. Contohnya apa? Aku, aluminium, emas juga bisa, perunggu, perak. Nah, tapi tidak semua logam punya sifat konduktor yang baik. Jadi bergantung pada unsur-unsur penyusun. Tapi intinya dalam ikatan logam adalah ada proses seperti ini, aliran elektron untuk menghasilkan yang namanya awan elektron. Oke, itulah penjelasan terkait jenis-jenis ikatan kimia beserta contoh-contoh senyawanya. Oke, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jadi bagi sobat bahas soal channel nanti yang masih belum bisa menangkap dengan baik penjelasan di video ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah, nanti kita diskusikan. Oke, demikian
pembahasan soal tersebut. Jika dirasa pembahasan tadi bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Hanya dibahas soal pena.